Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ajeng di video pembahasan light novel Nano Machine ini. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan ini mengandung spoiler. Jadi, kalau kalian gak suka spoiler, silahkan berhenti menonton. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 221 sampai 225. Yuk, kita mulai aja. Cus! Di video sebelumnya, kita udah bahas tentang kegagalan Chun Mugem, Bu Churyong, dan Jak Kin Kang untuk merekrut Elder ke-8 Moon Yun. Bahkan, Mugem dapat bonus dari Yowon, yaitu tangannya hilang satu. Setelah itu, Yowon yang melakukan terapi pada Moon Yu, adik kembar Moon Yu, yang mengalami keterlambatan mental dikarenakan proses kelahirannya yang sulit. Kemudian, Wan Yi dan Sama Yi gagal membujuk Elder ke-6 Mong Oh untuk berada di pihak mereka. Tapi, Yowon senang dengan berita berikutnya, yaitu pertemuan Yin Moha dengan si tanpa nama dimajukan. Akhirnya, Yowon punya kesempatan untuk mengetahui siapa sebenarnya si tanpa nama. Scene saat ini itu ada di puncak gunung Five Wise yang berada di barat daya Kastil Kultus Iblis. Waktunya itu tengah malam ya guys. Puncak gunung itu adalah yang tertinggi di antara puncak-puncak gunung yang ada di pegunungan 10,000. Jadi pegunungan 10,000 ini tuh tempat di mana kultus iblis berada ya guys, wilayahnya itu. Terlihat seseorang sedang melesat menaiki puncak gunung itu. Gerakannya sangat cepat, hanya dalam waktu 20 menit saja orang itu sudah mencapai puncaknya. Saat itu cahaya bulan menerangi semua puncak pegunungan. Pemandangan itu sangat luar biasa. Orang itu adalah Yin Moha. Yin Moha memakai topeng kulit wajah tuanya untuk menyembunyikan dirinya yang sudah mengalami body reconstruction. Saat itu ada yang menyapanya. Orang itu adalah elder kedua, ketua sekte pedang King Bon Ki. King Bon Ki adalah seorang pria parubaya dengan tubuh tegap, janggut pendek, dan mata yang terlihat agresif. King Bon Ki mengajak ngobrol Yin Moha, bilang kalau dia pikir mereka akan bertiga, tapi sekarang tinggal berdua. Maksudnya bertiga itu kan si Yin Moha, King Bon Ki, sama Mu Jinwon kan, tapi Mu Jinwonnya kan udah mati. Yin Moha nyuekin King Bon Ki. King Bon Ki sudah terbiasa dengan sikap Yin Moha yang membenci sekte pedang dan sekte sihir karena kejadian 500 tahun yang lalu. King Bon Ki tetap berusaha mengobrol, menanyakan apa Yin Moha sudah mendapatkan kemajuan dari formasi yang diajarkan oleh si tanpa nama. Yin Moha dengan ketus berkata kalau dia nggak mau berbicara dengan orang brengsek macam King Bon Ki. Bagus. King Bon Ki hanya menggelengkan kepalanya. Saat itu, King Bon Ki berpikir percuma saja meskipun Yin Moha mendapatkan kemajuan dalam formasinya, karena dialah yang akan menang. Apalagi Mu Jinwon yang merupakan orang ketiga terkuat setelah The Lord dan Great Guardian Maragyom sudah tidak ada. Meski sekte pedang sudah diusir oleh Sword Demon 500 tahun yang lalu, tapi King Bon Ki ingin menjadi penerus Sword Demon. Dia sudah menyadari sesuatu di pertemuan terakhir mereka sama si tanpa nama gitu kan, tentang siapa sebenarnya si tanpa nama ini. Gak lama kemudian si tanpa nama pun muncul tepat di waktu yang dijanjikan, selalu dengan baju hitam-hitam dan memakai topeng. Si tanpa nama tampak tidak terkejut dengan berkurangnya satu orang di antara mereka. Maksudnya Mu Jinwon kan gak ada di situ. Itu artinya si tanpa nama tahu semua tentang kondisi kultus saat ini. Yin Moha berpikir keras, siapa sih sebenarnya si tanpa nama ini? Yin Moha memang masih belum mencapai level superior master tahap akhir. Tapi dengan tidak bisa merasakan kekuatan si tanpa nama itu, artinya si tanpa nama lebih kuat dari dirinya. Si tanpa nama berterima kasih kepada mereka yang masih mau datang meski waktunya berubah. Saat si tanpa nama mau menanyakan siapa dulu yang mau melawannya,
Tiba-tiba King Bonki berlutut di hadapan si tanpa nama, membuat Yin Moha dan si tanpa nama kaget dan bingung. Nah, naonan maneh teh gitu kan. Si tanpa nama menanyakan maksud dari tindakan King Bonki. King Bonki pun berteriak memperkenalkan dirinya sebagai elder kedua dari sekte pedang dan memberi salam kepada si tanpa nama dengan menyebutnya sebagai Great High Lord. Jadi for info aja, Great High Lord ini itu sebutan untuk The Lord yang telah memberikan posisinya pada penerusnya. Dalam hal ini yang dimaksud si King Bonki itu adalah Chun Inji, kakeknya Yowun yang telah menghilang 20 tahun yang lalu. Yin Moha kaget mendengar pernyataan King Bonki dan menatap si tanpa nama. Beneran lu gitu kan? Apa lu Great High Lord ini gitu kan? Sebenarnya King Bonki awalnya belum tahu siapa si tanpa nama ini, jadi masih kayak nebak-nebak gitu kan. Tapi saat si tanpa nama memperlihatkan skill terakhir yang bikin si tanpa nama kesusahan, karena kan dia kesusahan tuh waktu dia ngelakuin skillnya si pedang iblis langit kan. King Bonki dan Mu Jinwon terkejut dan mulai curiga mengenai identitas si tanpa nama. Mereka sudah menemani The Lord dalam perang dan mereka pun hafal skill yang dimiliki The Lord, yaitu skill Sword Art of the Sky Demon yang replikanya si pedang iblis langit ya guys. Dan skill yang dilakukan si tanpa nama sangat mirip dengan skill The Lord. King Bonki berpikir gak mungkin si tanpa nama ini The Lord, karena The Lord kan membenci 6 sekte. Satu-satunya orang yang bisa menguasai skill luar biasa itu adalah Chun Inji. Itu sebabnya King Bonki berlutut memberi hormat pada si tanpa nama yang dikiranya adalah Chun Inji, Great High Lord. Si tanpa nama menatap King Bonki dan mau bilang kalau dia udah salah paham. Tapi tiba-tiba saja si tanpa nama bersikap defensif dan berteriak marah pada Yin Moha dan King Bonki yang kebingungan. Kenapa tiba-tiba teriak gitu kan? Si tanpa nama berteriak marah, siapa? Kayak gitu kan. Bikin Yin Moha sama si King Bonki tambah bingung. Siapa apaan sih gitu kan? Siapa yang dimaksud gitu? Si tanpa nama dengan suara dingin dan penuh amarah menuduh mereka enggak menepati janji. Yin Moha sama King Bonki makin gak ngerti ada apa sih sebenarnya gitu kan. Si tanpa nama tiba-tiba menembakkan sword chi ke semak-semak di arah berlawanan dari mereka berada. King Bonki shock saat seseorang keluar dari semak-semak itu. Orang itu adalah putra mahkota Chun Yowun. 1 jam sebelumnya, Yowun mendaki puncak gunung Five Wise. Sejak dia tahu pertemuan antara Yin Moha dan si tanpa nama dimajukan jadi hari itu, Yowun sudah berniat untuk ke situ dan memberitahu Yin Moha. Tadinya Hwang Yi mau ikut karena merasa bahaya kalau Yowun hanya sendiri ke situ meskipun ada si Yin Moha gitu kan. Tapi Yowun menolak ide itu dan bilang akan sulit menyembunyikan kekuatan mereka berdua. Lagi pula, kalau si tanpa nama sangat kuat, dia pasti bisa merasakan kekuatannya Yowun. Gak lama, elder kedua, King Bonki datang. Kemudian Yin Moha pun datang. Yowun bersembunyi di semak-semak tidak jauh dari mereka berada. Si King Bonki ini tuh gak sadar gitu kalau si Yowun ada di situ. Artinya si Yowun lebih kuat dari dia. Gak lama kemudian, si tanpa nama pun muncul. Awalnya Yowun mengira si tanpa nama bakal menunjukkan skill pedang iblis langitnya langsung. Yowun penasaran ingin melihatnya. Tapi tiba-tiba saja si tanpa nama berbalik menghadapnya dan melemparkan sword chi padanya. Yowun pun mundur untuk menghindar. Sialan gitu kan, pikir si Yowun teh udah ketahuan dia gitu. Jadi Yowun pun keluar dari persembunyiannya. King Bonki mengerutkan kening melihat Yowun ada di situ. Pasalnya pertemuan mereka itu kan rahasia. King Bonki pun menatap garang pada Yin Moha. Hanya ada satu orang yang bisa membawa Yowun ke situ, yaitu Yin Moha yang sudah bersumpah setia pada Yowun. King Bonki berteriak marah pada Yin Moha. Lu kan yang bawa putra mahkota ke sini, ngaku lu, kayak gitu.
Yin Moha dengan kesal menjawab, iya, oh emang kunaon gitu kan. King Bon Ki kesel banget. Soalnya kan dia pingin banget gitu jadi penerus si Sword Demon. Makanya dia berusaha mati-matian untuk menguasai formasi 24 Demon Sword dan ingin menguasai skill itu. Pertemuan itu adalah satu-satunya kesempatan dia. Tapi sekarang gagal gitu kan rencananya gara-gara Yin Moha sama si Yowun tiba-tiba muncul di situ. King Bon Ki berusaha menjelaskan pada si tanpa nama kalau bukan dia yang melanggar janji, jadi dialah yang paling berhak untuk menjadi penerus Sword Demon. Namun si tanpa nama nggak bisa menerima alasan apapun dan mulai mundur kemudian menghilang pergi. King Bon Ki adalah orang yang temperamental, tapi dia selama ini menahan dirinya agar bisa menjadi penerus Sword Demon. Tapi karena semuanya gagal, dia jadi meledak marah. King Bon Ki berusaha mengejar si tanpa nama, tapi dihalangi oleh Yin Moha. King Bon Ki pun mengeluarkan pedangnya dan menyerang Yin Moha. Yin Moha kemudian dengan mudah bertahan dengan skill True Demon Sword. King Bon Ki shock, sejak kapan Yin Moha jadi sekuat itu? King Bon Ki mikirnya dia itu lebih kuat dari Yin Moha. King Bon Ki mikir nggak ada yang lebih kuat darinya selain Mu Jinwon dan Maragyom. Tentu aja sama si The Lord juga gitu kan. King Bon Ki mulai panik, menerima serangan Yin Moha yang bertubi-tubi. Dia pikir dia akan kalah kalau terus seperti itu dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Sementara itu, si tanpa nama sedang berlari menuruni puncak gunung. Dia sudah berada di tengah-tengah gunung, cepat banget gitu kan. Skill melangkahnya sangat cepat dan dia berlari secepat angin. Dalam hatinya, si tanpa nama menyayangkan dia nggak bisa mengajarkan skill 24 Demon Sword pada keturunan Sword Demon. Dia mempercepat waktu pertemuan adalah untuk segera mengajarkan skill itu. Sebenarnya ada alasan yang lain sih. Tapi sayang sekali hal itu tidak terjadi. Meski menyesal, tapi si tanpa nama tahu bahwa masih ada orang yang telah belajar skill True 24 Demon Sword. Si tanpa nama berusaha untuk mengecoh orang yang mengikutinya. Dia tadi melihat Yowun mengikutinya, dan si tanpa nama yakin dia bisa meninggalkan Yowun. Itu sebabnya dia mengerahkan tenaga dalamnya dan mempercepat langkahnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara orang berteriak dari arah atas. Si tanpa nama pun berhenti dan melihat ke atas. Saat itulah Yowun yang jatuh dari atas menebaskan White Dragon Blade-nya pada si tanpa nama yang shock. Si tanpa nama langsung mengeluarkan pedangnya dan bertahan dari serangan Yowun. Saat kedua senjata saling berbenturan, membuat si tanpa nama kehilangan keseimbangan di kakinya dan berlutut menahan beratnya kekuatan yang dikeluarkan Yowun. Rasanya itu seperti dia ditimpa sesuatu dengan berat 1000 ton gitu kan. Si tanpa nama yang tadinya hanya menggunakan setengah dari kekuatannya, terpaksa mengeluarkan 90% kekuatannya dan mampu mendorong White Dragon Blade Yowun dan mementalkannya. Yowun pun terpental dan menabrak pohon yang akhirnya hancur karena energi yang besar. Yowun bernafas dengan tersengal-sengal dan wajahnya pucat, dia terlalu banyak mengeluarkan energi. Yowun mikir, dia nggak akan pernah ngelakuin hal itu lagi. Hal apa sih gitu kan? Dia itu tadi loncat guys dari puncak gunung ke tempatnya si tanpa nama. Bayangin loncat wing aja gitu supaya dia langsung cepet ke tempatnya si tanpa nama berada gitu kan. Gelo si Yowun. Suara nano pun terdengar dan penyembuhan organ dan otot Yowun yang rusak pun aktif. Rasa sakit yang Yowun rasakan mulai mereda. Saat Yowun mengejar si tanpa nama, dia tahu dia udah ketinggalan karena cepet banget gitu kan. Tahu dia nggak akan bisa mengejar si tanpa nama, Yowun meminta Nano menunjukkan augmented reality untuk mengkalkulasi jarak dia dan si tanpa nama. Kemudian dia pun meloncat dari puncak gunung. Hampir aja gue mati gitu kan dia pikirnya. Untuk pertama kalinya gitu si Yowun tuh berpikir kayak begitu.
Tapi alhamdulillahnya dia bisa ngejar si tanpa nama. Si tanpa nama yang bengong nanya ke Yowun, "Lu loncat dari atas puncak, serius?" katanya kan gitu. Si tanpa nama terpana, gimana Yowun bisa tahu posisinya dari atas sana gitu kan. Ketinggian dari puncak ke tempat mereka berada itu nggak main-main guys, tinggi banget gitu, sampai-sampai nggak akan ada pendekar yang mau loncat gitu aja gitu kan, kecuali kalau dia pengen mati, udah bosan hidup, udah kita loncat aja gitu kan, nggak mungkin. Si tanpa nama merasa ngeri dan menganggap Yowun seperti monster. Namun si tanpa nama nggak berubah pikirannya dan berniat untuk kabur. Tapi kakinya bergetar, maksudnya gemeter gitu kan, dan menjadi lemas. Itu efek dari menahan serangan Yowun tadi saat jatuh. Tulangnya patah dan beberapa ototnya robek. Pasti sakit banget tuh. Yowun yang udah sembuh dari semua luka-lukanya berkat Nano pun berdiri dan menatap si tanpa nama dan bilang, "Udah saatnya gue tahu siapa lu sebenarnya." Si tanpa nama merasa Yowun menarik, karena untuk tahu siapa dia yang sebenarnya, Yowun sampai nekat loncat dari puncak. Tapi si tanpa nama mengarahkan pedangnya pada Yowun dan bilang kalau nggak ada yang bisa ngubah keadaan. Si tanpa nama mikir kalau dia nggak bisa lari, maka dia harus mengalahkan Yowun dengan cepat. Si tanpa nama mikir juga, Yowun kan tadi udah terluka akibat jatuh dari ketinggian yang luar biasa dan bahkan membentur pohon. Jadi nggak akan sulit untuk mengalahkannya. Jadi dia mau pakai kekuatannya gitu kan, yang bisa mengalahin si Yowun, karena memang dia kuat guys, lebih kuat dari Yowun. Si tanpa nama pun langsung menyerang Yowun. Yowun sedikit terkejut karena si tanpa nama mengeluarkan formasi skill 24 Demon Sword. Skill 24 Demon Sword yang dikeluarkan si tanpa nama sangat berbeda dengan yang Yinmoha pernah lakukan. Skill itu lebih kuat. Yowun tahu dia nggak akan bisa mengalahkan skill 24 Demon Sword milik si tanpa nama dengan Butterfly Blade Dance. Jadi Yowun akan serius dari awal. Yowun pun mengeluarkan formasi kedua dari skill Blade God. Si tanpa nama kaget karena dia tahu skill apa yang digunakan Yowun saat ini. Kedua skill pun saling beradu. Dua skill kuat saling beradu membuat area gunung itu dipenuhi suara metal yang saling beradu. Beradu lagi, yaudahlah. Tapi sayangnya serangan Yowun tidak bisa menandingi energi serangan yang dimiliki oleh si tanpa nama. Serangan-serangan si tanpa nama meski bisa ditahan, tapi menyebabkan organ dalam Yowun terluka. Nano secara otomatis langsung menyembuhkannya. Kalau nggak ada Nano, mungkin saat ini Yowun udah terkapar gitu kan, kalah. Namun formasi yang dilakukan Yowun terlihat sempurna. Skill 24 Demon Sword terlihat lebih lemah daripada skill Blade God. Sepertinya si tanpa nama memiliki tenaga dalam yang melebihi Yowun. Si tanpa nama melawan skill Blade God dengan kekuatan yang lebih besar. Tapi Yowun mampu bertahan dan mengeluarkan serangan-serangan dari arah yang aneh. Dan semakin lama semakin susah untuk di-counter. Si tanpa nama sekarang beneran yakin kalau skill yang digunakan Yowun adalah skill Blade God. Si tanpa nama pun mundur untuk menghindari serangan skill Blade God. Yowun mengira si tanpa nama terkena serangannya dan mengeluarkan formasi ketiga dari skill Blade God. Serangan Yowun terus menyerang si tanpa nama. Tapi si tanpa nama berhasil menghindar dengan bergerak super cepat. Dan saat itu si tanpa nama melepaskan pedangnya. Yowun yang melihat itu melotot kaget. Dari jarak yang cukup jauh, si tanpa nama menggerakkan jarinya dan pedang yang dijatuhkannya tadi bergerak di udara dan mengeluarkan formasi pedang. Air Sword. Teknik yang dilakukan si tanpa nama disebut Air Sword atau bisa disebut pedang udara ya.
di mana seorang pendekar mampu mengendalikan pedang tanpa menyentuhnya dengan energinya. Jadi dikendalikan dengan energinya gitu. Teknik itu hanya bisa digunakan oleh pendekar yang telah mencapai level Supreme Master, jadi di atasnya si Superior Master. Yang lebih mengejutkan adalah skill yang dikeluarkan pedang tersebut. Itu adalah formasi kedua dari skill pedang iblis langit. Karena tidak digerakkan oleh aliran energi yang sebenarnya, yang benar gitu kan. Jadi kekuatannya itu melemah. Meski begitu, tetap saja itu adalah skill yang kuat. Yogun terpana, dia nggak nyangka si tanpa nama bisa melakukan skill pedang iblis langit dengan cara seperti itu. Bahkan saat Yogun melakukan serangan dari arah yang aneh, karena si tanpa nama ngendalin pedangnya dari jauh, dia bisa mengcounter skill Yogun. Saat White Dragon Blade Yogun terlepas dari tangannya, si tanpa nama langsung maju menggenggam pedangnya dan menyerang pundak Yogun. Yogun terdorong ke belakang 8 langkah. Dia memegang pundaknya yang berdarah dan menatap garang si tanpa nama. Yogun sadar kalau si tanpa nama memang kuat. Dia kaget karena ada pendekar sekuat itu di kultus. Apa dia benar-benar Great High Lord gitu kan, kakeknya. Tapi segala sesuatunya masih belum jelas. Saat itu si tanpa nama mulai bernafas dengan terengah-engah. Memang tidak terlihat dengan jelas, tapi urat-urat di tangan si tanpa nama mulai bertonjolan. Itu tanda kalau dia terlalu banyak menggunakan energi. Namun, pendekar selevel Supreme Master mampu mendapatkan energi mereka lagi hanya dengan ilmu pernafasan. Dengan uap putih keluar dari mulutnya, nafas si tanpa nama mulai normal kembali. Si tanpa nama mengarahkan pedangnya pada Yogun dan meminta Yogun untuk menyerah. Nggak mengejarnya lagi, karena Yogun pasti udah tahu perbedaan kekuatan mereka. Tapi Yogun nggak mau menyerah. Si tanpa nama pun memutuskan untuk menghentikan Yogun. Nggak seperti sebelumnya, serangan si tanpa nama kali ini mengandung aura mengerikan. Itu adalah peringatan untuk Yogun bahwa dia akan menyerang dengan niat membunuh. Pedang si tanpa nama melayang cepat menuju Yogun dengan energinya kan, dikendalikan oleh energinya, dan mengeluarkan formasi terkuat yang dimilikinya. Itu adalah formasi keempat skill pedang iblis langit. Yogun mengeluarkan nafas panjang dan juga dalam gitu kan. Kemudian menggenggam White Dragon Blade-nya dan mengeluarkan formasi skill Blade God. Dua formasi pun saling berbenturan. Formasi keempat pedang iblis langit sangat kuat. Memang gak sempurna karena tidak menggunakan aliran energi yang benar. Tapi tetap saja masih bisa melukai Yogun. Dengan setengah dari serangan formasi Blade God dapat di-counter oleh si tanpa nama, Yogun hampir kalah. Si tanpa nama mengira dia sudah menang. Tapi saat itulah arm guard Yogun pecah dan membentuk pedang hitam. Tangan kiri Yogun menggenggam pedang hitam tersebut dan tangan kanannya masih terus mengeluarkan formasi Blade God. Si tanpa nama kaget pakai banget. Dia sadar pedang hitam yang digenggam pedang apa itu gitu kan yang digenggam oleh Yogun. Dengan berteriak, Yogun maju selangkah dan pedang hitam di tangan kirinya mengeluarkan formasi keempat pedang iblis langit yang asli, dan White Dragon Blade di tangan kanannya mengeluarkan formasi Blade God. Buset, gimana caranya tuh? Kedua pedang hitam dan golok putih itu melesat di udara. Si tanpa nama tahu dia nggak bisa menahan serangan itu. Formasi pedang si tanpa nama pun dapat di-counter dengan mudah, dan pedangnya hancur, nggak bisa menahan kekuatan serangan yang luar biasa itu. Si tanpa nama pun mental ke belakang. Kalau nggak ada pohon yang menahannya, dia mungkin bisa jatuh ke jurang. Saat si tanpa nama berusaha berdiri sambil menahan sakit, kedua pedang hitam dan golok putih Yogun sudah menyilang di leher si tanpa nama. Si tanpa nama shock melihat White Dragon Blade dan pedang iblis langit berada di lehernya.
Padahal perbedaan kekuatan mereka sangat jelas. Level Superior Master tahap akhir dan level Supreme Master tahap awal, perbedaannya memang hanya satu tingkat saja, tapi itu merupakan perbedaan yang sangat besar. Berdasarkan kekuatan mereka, sudah jelas Yowun gak mungkin menang. Tapi skill yang digunakan Yowun mampu membalik keadaan. Dan yang lebih mengerikan lagi, Yowun menggunakan dua skill legendaris seantero Yulin. Dan dia bahkan melakukan keduanya di tangan kanan dan kirinya seperti yang dilakukan Mu Jinwon. Jadi apa sih? Right sword, left hand yang gitu, yang seperti itu jurusnya. Dia memang monster, pikir si Tanpa Nama. Si Tanpa Nama pun bertanya pada Yowun apa dia akan membunuhnya. Yowun menjawab belum. Itu artinya Yowun bisa membunuhnya kapan aja dia mau. Si Tanpa Nama melihat pada pedang hitam Yowun dan bertanya apa itu pedang iblis langit. Yowun kaget, dia udah menyangka si Tanpa Nama ini kemungkinan anggota kultus iblis. Tapi dia bahkan tahu mengenai pedang iblis langit. Apa dia salah satu ketua sekte di kultus gitu kan. Jadi kan selain tahu jurus 24 Demon Sword, juga skill pedang langit, dia tahu tentang pedangnya itu sendiri juga gitu kan. Jadi dia bingung sebenarnya siapa sih gitu kan. Karena penasaran, Yowun pun membelah topeng si Tanpa Nama pakai pedang iblis langit. Wajah di balik topeng pun terlihat. Yowun bingung, dia sebenarnya ngarepin kalau si Tanpa Nama adalah Great High Lord atau mungkin saja salah satu elder. Tapi Yowun sama sekali nggak kenal sama orang ini. Saha sih si Mas teh gitu kan. Si Tanpa Nama terlihat seperti pria berusia 30 tahunan dengan wajah yang asing. Maksudnya itu wajah asing tuh mukanya tuh kayak orang barat gitu guys, bukan kayak orang Cina atau Korea yang jadi setting di cerita ini kan. Yang menarik adalah mata kanannya berwarna biru. Jadi dia punya warna mata berbeda guys. Yang kiri itu hitam, yang kanannya biru. Apa sih kondisi itu disebutnya namanya apa gitu. Dia sepertinya bukan berasal dari Jianghu. Kayaknya sih kemungkinan dari Rusia gitu deh. Cuman di zaman itu sebutnya apa ya Rusia? Tapi Yowun gak tertarik sama penampilannya yang berbeda. Yowun lebih penasaran sama identitas pria ini. Yowun pun bertanya, "Lu teh siapa sih?" gitu kan. Si Tanpa Nama kaget karena Yowun lebih tertarik sama identitasnya daripada tampangnya yang asing. Si Tanpa Nama diam sebentar. Dia meminta Yowun dengan memanggilnya putra mahkota untuk melepaskan dia karena dia nggak akan lari lagi. Yowun kaget mendengar suara pria itu yang berubah. Sepertinya selama dia jadi si Tanpa Nama, suaranya kayak diubah gitu deh. Kayak pakai suara palsu gitu kan. Yang lebih mengejutkan lagi, Yowun kenal dengan suara ini, kenal banget malah gitu kan. Ternyata guys, si Tanpa Nama itu adalah Great Guardian Maragiom guys. Jeng jeng. Tebakan kalian benar. Yowun agak ragu, tapi akhirnya dia pun melepaskan leher Maragiom dari kedua senjatanya. Pedang iblis langit kembali menjadi si Amgard gitu kan. Yowun udah 2 kali memperlihatkan skill pedang iblis langit dan pedang hitamnya ke si Maragiom gitu kan. Tapi Yowun bingung bagaimana Maragiom bisa tahu skill 24 Demon Sword dan skill pedang iblis langit. Bahkan dia pun tahu mengenai si pedang iblis langit itu sendiri. Yowun meminta Maragiom cerita apa aja yang dia tahu. Maragiom tersenyum kecut dan bilang kalau ada sesuatu yang harus Yowun tahu. Tapi saat itu terjadi ledakan besar di puncak gunung Five Wise. Mereka berdua refleks melihat ke atas. Mereka merasakan aura iblis yang kuat. Yowun menjadi muram karena itu adalah tempat Yin Moha dan King Bonki berada. Maragiom pun mengusulkan Yowun untuk cepat-cepat kembali ke atas mereka gitu kan, mereka berdua untuk melihat keadaan.
Yowun agak ragu, tapi dia khawatir dengan Yin Moha juga. Mereka pun kembali mendaki ke atas dengan cepat. Maragium yang mengalami luka dalam nggak bisa bergerak dengan cepat, jadi dia nyusul si Yowun gitu deh. Sementara itu, di puncak gunung ya dipenuhi dengan lubang dan retakan. Tadinya kan nggak kayak gitu kan. Yin Moha bergerak dengan sangat cepat, dengan nafas yang berat. Pakaian bersihnya sobek-sobek dan penuh dengan jejak darah. Wajahnya pun pucat karena kelelahan. Saat itulah sesuatu jatuh di atasnya. Kalau dia telat bergerak sedikit saja, dia bakal remuk tertimpa sesuatu itu. Dari dalam kepulan debu, sesosok yang sangat besar muncul. Sesuatu itu bahkan lebih besar daripada Gowang He yang memiliki tubuh terbesar sekultus. Dan otot-ototnya membesar secara nggak wajar. Dan pembuluh darah yang menonjol di seluruh tubuh membuat kulitnya terlihat merah. Mata merahnya membuatnya tampak seperti iblis. Pria monster itu menggeram. Dia adalah King Bonqi, elder kedua. King Bonqi melompat menyerang Yin Moha yang berlari menghindar. Namun meski tubuhnya besar, gerakan King Bonqi sangat cepat. Yin Moha tidak bisa menghindar seluruhnya dan terkena serangan yang mementalkannya. Jadi udah mental gitu kan, dwing aja. Yowun menggunakan energi barrier. Sorry guys. Yin Moha menggunakan energi barrier, tapi sepertinya tulang pergelangan tangannya yang kiri itu retak. King Bonqi mulai terbiasa dengan perubahan tubuhnya. Yin Moha berusaha berdiri dengan bantuan pedangnya. King Bonqi tertawa puas. Yin Moha menjadi muram. King Bonqi menggunakan teknik Blood Reversion Art. For your info, ini teknik terlarang guys. Karena efek sampingnya itu bisa membuat si pemakainya menjadi gila dan menyerang membabi buta. Jadi nggak peduli itu temennya atau penjahat, pokoknya semuanya diserang aja. Sebetulnya pas pertarungan tadi, saat si Yowun ngejar si tanpa nama, King Bonqi udah akan kalah tuh sama si Yin Moha. Karena kan si Yin Moha lebih kuat dari dia. Namun pada akhirnya King Bonqi menggunakan teknik Blood Reversion Art. Teknik itu tuh bisa membuat orang jadi super kuat ya guys, kayak punya super power lah gitu kan. Cuman ya gitu deh, ada efek sampingnya. Teknik ini diciptakan oleh sekte cabang dari sekte pedang. Dari sekte pedang itu kan punya cabang tuh namanya sekte apa-apalah gitu. Tapi saat sekte tersebut dimusnahkan karena menciptakan teknik berbahaya ini, sekte pedang angkat tangan dan memutuskan hubungan dengan sekte cabang itu. Tapi ternyata King Bonqi tahu teknik ini, padahal tadinya kan dia bilang, ya enggak, itu nggak ada hubungannya dengan saya. Ingat ya, di jumpa pers ini saya akan bilang kalau saya tidak tahu mengenai jurus itu. Padahal mas sebenarnya dia tahu, bahkan dia yang nyuruh nyiptain itu teknik gitu kan. Dan sudah menyempurnakannya sehingga tidak ada efeknya. Teknik ini mampu membuat si pemakainya menjadi kuat berkali-kali lipat. Dan sekarang King Bonqi yang di level superior master, tahap menengah, menggunakan teknik itu. Kekuatannya menjadi sangat besar. Yin Moha nggak percaya kalau King Bonqi bisa menghilangkan efek gila pada teknik itu. Tapi melihat King Bonqi sampai saat ini masih bersikap wajar, sepertinya klaimnya benar. Yin Moha menjadi muram. Kalau memang benar, berarti sekte pedang menjadi sekte yang berbahaya saat ini di kultus. Dan juga sekte pedang gak akan bisa lagi menyembunyikan fakta bahwa mereka menggunakan teknik terlarang ini. Saat itu, King Bonqi mulai menyerang Yin Moha dengan niat membunuhnya. Tapi Yin Moha belum menyerah. Yin Moha menyelubungi pedangnya dengan force chi. Dia nggak bisa melakukan skill melangkah cepat, jadi dia fokus pada energi terakhirnya untuk menyerang. Yin Moha pun menusukkan pedangnya pada dada King Bonqi. Dia sudah siap kalau akan mati jika serangannya gagal. Pokoknya dia udah siap mati lah gitu kan. Tapi pedangnya yang telah diselubungi oleh force chi hancur seperti dia menusuk batu yang sangat keras. Otot-otot King Bonqi yang membesar menjadi sekeras metal.
Yin Moha kaget, serangan terakhirnya gagal. King Bongki tertawa penuh kemenangan. Yin Moha pun terkulai lemas saat King Bongki mendekatinya dan mengangkat tangannya yang sangat besar itu sambil tersenyum lebar. Kemudian King Bongki mengarahkan pukulannya ke kepala Yin Moha. Mati lu, kayak gitu kan. Yin Moha memejamkan matanya untuk menerima kematiannya. Tapi yang terdengar adalah suara metal beradu dan suara nafas terengah-engah di sampingnya. Saat dia membuka mata, Yowun telah menahan pukulan King Bongki dengan White Dragon Blade-nya. Yin Moha kaget dengan keberadaan Yowun yang tiba-tiba aja ada di sana. Yowun terlihat berkeringat karena usahanya untuk mendaki secepat mungkin. Untung belum telat, pikir si Yowun lega gitu kan. Hampir aja Yin Moha mati oleh si King Bongki. King Bongki kaget dan bengong melihat Yowun menghalanginya. King Bongki pun marah karena Yowun lagi-lagi menghalanginya. Ya syukur sih. King Bongki pun mulai mengeluarkan energi jahat dari dalam dirinya yang sangat kuat. Yowun tahu itu sangat berbahaya dan mendorong Yin Moha dengan energinya ke tempat yang aman. Tangan King Bongki yang telah diselubungi Force Chi yang mengerikan mulai menyerang Yowun. Yowun pun berputar dan menyelubungi White Dragon Blade-nya dengan Force Chi dan mengcounter serangan King Bongki. Dua serangan pun saling beradu gitu kan. Yowun menggunakan formasi Butterfly Blade Dance. Namun Yowun terlempar ke belakang karena kekuatan si King Bongki yang luar biasa. Yowun terpukul mundur 10 langkah. Dia seperti melawan monster, bukan seorang pendekar, pikir Yowun. Yowun sadar kalau King Bongki menggunakan teknik Blood Reversion Art. Yowun pernah melawan kriminal yang menggunakan teknik itu. Tapi dibandingkan King Bongki, kriminal itu seperti budak letik gitu kan, kayak anak-anak gitu, kekuatannya beda banget jauh. King Bongki menjadi sombong, melihat Yowun yang menjadi tegang gitu kan. Dia pun memberi Force Chi di kedua tangannya. Kemudian dia menyerang Yowun dengan kecepatan yang tinggi. King Bongki mengeluarkan formasi True Demon Sword. Yowun berusaha menghindar dengan teknik melangkahnya, tapi dia nggak bisa menghindar seluruhnya karena Force Chi yang terlalu besar. Jadi area si Force Chi-nya si King Bongki itu tuh gede banget, saking dianya berubah jadi besar kan. Kalau nggak bisa dihindari ya lawan aja gitu kan, prinsip si Yowun. Yowun pun menyerang dengan skill Blade God. Tapi White Dragon Blade nggak bisa melukai kulit King Bongki yang sangat keras. Yowun pikir dia nggak bisa mengalahkan King Bongki dengan keadaannya yang sekarang. Maksudnya itu kan si Yowun udah jadi pucat nih, jadi dia kan udah menghabiskan banyak energi waktu melawan si Maragium tadi kan gitu. Jadi dia nggak bisa menggunakan skill Blade God secara sempurna. Saat Yowun lagi mikir, tangan yang menggenggam White Dragon Blade-nya itu terpental kayak bak gitu kan, terus langsung gitu. King Bongki pun langsung melepaskan pukulannya di tangannya yang besar dan diselubungi Force Chi dan mengenai Yowun secara telak gitu, karena kan dia mukul si Yowun jedar gitu kan. Yowun berusaha memblok serangan ke King Bongki, namun dia terpental dan memantul berkali-kali ke tanah dan akhirnya berhenti menciptakan lubang yang besar. Kepulan debu menghalangi orang-orang yang ngeliat itu dari pandangan gitu kan. Yin Moha shock dan berteriak tak berdaya pada Yowun. Maragium yang baru datang di puncak juga terkejut melihat adegan tadi. Dia tahu Yowun sudah kehabisan energi, tapi dia yakin Yowun gak akan kalah dari King Bongki. Maragium lebih kaget lagi karena King Bongki ternyata menggunakan teknik terlarang. King Bongki tertawa penuh kemenangan. Dia tahu serangannya mengenai Yowun dengan telak dan sudah pasti Yowun akan mengalami luka yang parah. Yowun gak mungkin selamat dari serangan itu, pikirnya sih begitu. Tapi tiba-tiba saja King Bongki mendengar suara aneh dari dalam kepulan, kayak keceling gitu kan. Jadi itu si pedang iblis langitnya sedang mendeform gitu kan. Apa sih yang mendeform?
Dia berhenti tertawa saat merasakan energi mengerikan dari dalam kepulan debu. Energi gelap itu begitu mengerikan dan tidak mungkin dikerahkan oleh orang yang sudah mati, karena kan dia nganggap Yowon udah mati gitu kan, karena serangannya tadi. Saat itulah Yowon melesat dengan cepat sambil menggenggam pedang hitam. King Bonki terkejut Yowon masih hidup dan menyelubungi tangannya dengan Force Chi dan menyerang Yowon. Pedang hitam Yowon terselubungi oleh Force Chi hitam. King Bonki kaget. Pedang hitam itu membentuk 24 gerakan yang menjadi satu, mengeluarkan maksudnya. King Bonki mengeluarkan seluruh energinya dan menyerang. Tapi Force Chi King Bonki yang besar itu hancur oleh skill si Yowon. King Bonki menjadi panik gitu kan, gimana bisa nih gitu kan, dan berusaha bertahan. Namun sudah terlambat, pedang tersebut telah menembus dada King Bonki. King Bonki berusaha memfokuskan energinya untuk bertahan di dadanya. Tapi kekuatan formasi terakhir pedang iblis langit terlalu besar dan luar biasa kuat. Tubuh Yowon melesat menembus tubuh King Bonki yang berteriak kesakitan dan berhenti 10 langkah dari King Bonki. King Bonki jatuh berlutut dan melihat dadanya yang sudah berlubang. Seharusnya tubuhnya nggak bisa ditembus oleh senjata apapun. King Bonki pun jatuh dan mati. Yes, bagus. Yowon melihat pada mayat King Bonki dan nafasnya terengah-engah. Dia harus menggunakan skill terkuatnya untuk membunuh King Bonki karena energinya sudah terkuras habis saat melawan Maragiom. Yowon bahkan sekarang udah nggak bisa bertarung lagi. Saat itulah Maragiom menghampiri Yowon dan berlutut, kemudian bersujud di depan Yowon dan berteriak dengan lantang kalau dia akan melayani iblis langit yang baru. Maksudnya itu Chunma guys, jadi Chunma yang baru. Jadi Yowon itu adalah Chunma yang baru gitu kan. Bersambung ya guys. Oke guys, sampai sini dulu ya. Saya udah ngantuk banget ini. Kalau ada kritik dan saran, tulis saja di kolom komentar ya. See you on Monday guys. Bye bye.